Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini akan saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang terakhir adalah penerapan. Pembahasan yang pertama adalah peristiwa, momen yang paling penting dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2. Yang pertama yaitu modul 1.1 membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sedangkan modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana guru tugasnya adalah untuk menuntun, menghamba pada anak, memberi kesempatan anak untuk tumbuh kembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, yang dimana itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang terakhir, mempelajari dari 5 nilai dan peran guru penggerak yang sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menuntun anak untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal, sedangkan menghamba pada anak yaitu di mana pendidikan haruslah mampu memahami dan memenuhi kebutuhan sesuai minat bakat mereka agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan saya sangatlah senang, seperti perumpamaan diri saya itu di ruang yang sangat gelap, hanya ada satu celah kecil cahaya. Tetapi setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai peran guru penggerak, seakan banyak celah cahaya yang muncul, dan saya menjadi tahu, memahami bagaimana itu menuntun dan menghamba pada murid, karena saya harus lebih giat, banyak belajar lagi agar saya dapat mewujudkan atau mencetak generasi bangsa yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembahasan yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum saya mengikuti calon guru penggerak, saya adalah guru biasa yang berpikir pembelajaran pada murid hanyalah duduk diam mendengarkan, dan saya sebagai pusat pembelajaran terkadang hanya memakai metode ceramah dengan target anak harus mendapat nilai yang memenuhi KKM, dan agak memaksa anak untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan. Saya juga jarang merefleksi apa yang saya kerjakan. Saya jarang kolaborasi dengan teman sejawat tentang pembelajaran. Setelah saya mengikuti calon guru penggerak, saya berpikir saya harus mampu dalam pembelajaran, harus berpihak pada anak. Saya harus membuat pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Salah satunya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, menciptakan adanya kolaborasi dan menjadi coach bagi teman sejawat. Yang terakhir yaitu penerapan. Rencana pengembangan dan yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah: yang pertama, lebih inovatif, harus berani mencoba hal yang baru untuk berkarya. Yang kedua, berpihak pada murid, menjadi guru yang menuntun bukan menuntut. Yang ketiga, kolaboratif, bekerja sama dalam komunitas praktisi. Yang keempat, reflektif, selalu berpikir terbuka dan evaluasi diri.
Yang terakhir adalah mandiri, berpikir untuk bergerak dan memotivasi pada diri sendiri. Dalam hal ini, saya harus mengembangkan diri saya dalam mengikuti pelatihan-pelatihan agar saya menjadi guru yang memiliki kemampuan yang berpotensi. Demikian pemaparan koneksi antar materi tentang keterkaitan modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam